aku tuh nggak tahu tujuan hidup aku apa. Kayak kadang-kadang kan ada orang kan kayak mau kayak gini, mau apa ya, misalnya koko aku lah, kan dia ada banget tuh tujuan hidupnya. Nah kalau aku tuh aku udah cari-cari cuman nggak ada. Jessica Jane aja nggak tahu tujuan hidupnya, tapi hidupnya bisa sukses. Jadi sebenarnya penting atau nggak sih punya tujuan hidup? Atau memang sebenarnya kita mengalir aja, yang penting gue bisa sukses. Silakan simak video ini, dan sebelum kita menyimaknya, pencet tombol like, share video ini sebanyak mungkin, dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini untuk mendapatkan banyak informasi video-video pembinaan lainnya. Oke, check it out guys. Nah, ada banyak anak-anak pemuda hari ini juga lagi bergumul dengan tujuan hidup. Seperti yang tadi kita dengar tentang Jessica Jane, seorang YouTuber yang very famous, sangat terkenal sekali dengan jumlah subscribernya udah luar biasa, dan kita bisa menduga berapa banyak hasil yang bisa didapatkan melalui apa yang dia lakukan dan karya-karyanya. Dan tentu saja sebelum kita mendengarkan pembahasannya tentang tujuan hidup, yuk kita dengerin lagi dengan lengkap apa sih yang sebenarnya Jessica Jane itu nyatakan tentang tujuan hidupnya, dan bagaimana dia itu melihat komunitas keluarganya itu menjadi support sistemnya. Ini dia videonya. Ini kayaknya jawabannya agak aneh deh. Cuman dari dulu tuh aku kalau misalnya mikon, aku tuh nggak tahu tujuan hidup aku apa. Kayak kadang-kadang kan ada orang kan kayak mau kayak gini, mau apa ya? Misalnya koko aku lah, kan dia ada banget tuh tujuan hidupnya. Nah kalau aku tuh aku udah cari-cari, cuman nggak ada. Jadi aku kayak lebih mikirin kehidupan kekal aja sih daripada kehidupan di dunia. Aku pernah baca ayat sama orang itu nggak penting, atau kayak difitnah itu nggak penting. Yang penting Tuhan tahu kita itu gimana orangnya. Jadi aku Oke. tuh terakhir-terakhir ini nggak terlalu membukti apa ya, nggak harus butuh validasi dari orang gitu sih untuk Oke. aku tuh nggak kayak gitu sih. Yang penting Ah, uh, hubungan kamu sama Tuhan aja, kayak yang penting itu Tuhan tahu gitu sih. Cuman terakhir-terakhir ini baru baca ayat itu terus aku pikir oh ya benar-benar nggak butuh validasi dari orang, tapi yang penting Tuhan tahu kita kayak gimana. Jadi artinya kamu terus belajar dari dulu, cuma terus diperkuat hari demi hari, benar ya Jas ya? Oke. Alright, ini soalnya penting banget menurut saya Jas ya, karena jujur aja online bullying itu benar-benar lagi merambah di mana-mana, karena orang kan gampang banget komentar, kasih hate comment yang begitu nggak penting-penting juga kan. Makanya kalau kamu ada satu orang seperti kamu masih muda, ya kan bisa menginspirasi itu menurut saya penting banget buat yang dengar hari ini kita belajar dari Jessica juga ya Jess ya. So thank you for your advice. Oke, Jess, selanjutnya gini Jess. Kamu tuh kan identik banget dengan koko kamu ya kan, si Justin ya, Just No Limit ya kan. Seberapa besar sih Justin mensupport kamu dalam bidang menjadi content creator ini? Kalau pas awal-awal malah dia tuh suruh akunya bikin sendiri gitu loh. Jadi dia nggak mau aku yang kayak ketergantungan gitu sama dia. Sebenarnya bagus juga sih. Jadi pas dulu tuh awal-awal aku bikin videonya sendiri. Abis itu kayak beberapa lama baru aku bikin sama dia. Oke, jadi dari apa yang kita dapetin, sebenarnya kita udah bisa memahami beberapa hal. Jadi sebenarnya waktu ditanya tentang tujuan hidup, sebenarnya Jessica Jane ini punya tujuan hidup, tapi mungkin untuk menyatakannya punya satu sudut pandang yang berbeda guys. Kenapa? Karena ada 3 hal yang gue mau bagiin. Yang pertama adalah tentang tujuan hidup. Tujuan hidup tuh sebenarnya ada banyak kesalahpahaman. Kesalahpahaman tentang tujuan hidup yang gue maksudin adalah ketika tujuan hidup kita itu dikaitkan khusus hanya dengan profesi. Jadi gua bicara tentang tujuan hidup tuh kita bicara tentang gua tuh mau ngapain sih sebenarnya dalam dunia ini. Gua tuh mau kerja apa? Gua tuh mau kuliah bidang apa? Dan which is itu sebenarnya nggak salah juga. Tetapi yang sebenarnya menjadi tujuan hidup itu, kalau kita kembali kepada Alkitab, tujuan hidup tuh bukan sekedar tentang profesi atau panggilan sebenarnya yang sifatnya itu pekerjaan atau kuliah atau pasangan hidup guys. Tetapi yang kita bisa pahami tujuan hidup tuh lebih kepada
kita ini dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati semua tentang Tuhan, maka kita sadar bahwa profesi, pekerjaan, pasangan hidup, dan lain sebagainya itu adalah sebuah bridging point aja, sebagai sebuah jembatan aja sebenarnya. Tetapi yang pasti adalah waktu kita tahu tujuan hidup kita dipanggil untuk menjadi anaknya. That is our purpose of life. Itulah tujuan hidup kita, yaitu menjadi anak Tuhan. Nah, waktu kita menjadi anak Tuhan inilah kita bisa memahami bahwa profesi dan pekerjaan apapun itu hanyalah sebagai sebuah sarana. Sekali lagi ya, gue nggak ngomong juga ini menggampangkan, memudahkan. Tapi kita harus clear dulu bahwa tujuan hidup itu bukanlah sebuah usaha untuk mencapainya, bukan. Tetapi sebuah pemberian karena kita ini adalah anaknya. Jadi kalau kita ini anaknya, tugas kita yang utama adalah bukan mengerjakan saja, tetapi gimana kita punya status dan identitas yang jelas, guys. Jadi gue mau encourage kalian juga, teman-teman juga, untuk menemukan tujuan hidup tuh dimulai dari lu udah sampai di hatinya Tuhan. Kalau lu udah sampai di hatinya Tuhan, dari situlah baru lu mikir apa sih yang bisa gue lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, problemnya adalah gini, waktu kita bicara tentang tujuan hidup, kenapa kita nggak menemukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan? Karena waktu kita jatuh dalam dosa, kita tuh terpisah, guys, dari Tuhan. Nah, waktu kita terpisah dari Tuhan, maka kita tahu tuh, sadar bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Karena manusia yang berdosa, kita nggak mungkin bisa ngerti isi hati Tuhan. Karena kita nggak punya relasi dengan Tuhan. Kita hanya bisa memikirkan tentang tujuan hidup itu seperti yang dunia ini tawarkan. Apa yang dunia tawarkan? Ya macam-macam. Kita melihat ada banyak hal dalam dunia ini, mungkin kesuksesan, duit, profesi, jabatan, dan seterusnya lah ya, yang kemudian itu menjadi tujuan hidup gue. Makanya gue langsung jadi kayak frustrasi, jadi kayak mikir, gue tujuan hidupnya apa sih? Kenapa? Karena selalu dikaitkan dengan keberhasilan, kesuksesan, dan seterusnya. Padahal tujuan hidup itu dimulai dari ketika kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa lu dan dosa gue juga, maka gue ada di dalam hati Tuhan. Waktu gue ada di dalam hati Tuhan, dari sanalah gue lalu berpikir gimana gue bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi guys, ini adalah kesalahpahaman yang pertama waktu kita mikirin tentang tujuan hidup. Nah, poin yang kedua yang mau gue bagiin adalah, memang benar tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, tapi itu begitu kayak di awang-awang, kayak sebuah teori doang gitu loh, kayak sebuah teori yang nggak nyentuh ke bumi ini. Makanya waktu kita bicara tentang tujuan hidup memuliakan Tuhan, maka harus ada sesuatu yang konkret. Nah, sesuatu yang konkret ini apa? Sesuatu yang memang lagi-lagi Tuhan anugerahkan. Apa itu? Alkitab bilang tentang talenta. Ya lu ingat ya, ada yang dikasih 2, 4, ada yang dikasih 1. Nah, ini sebenarnya bukan masalah banyaknya talenta dan gimana kita bisa mengusahakan talenta itu dari 2 ke 4, 4 ke 8 dan seterusnya. Tetapi yang menjadi poin di dalam bagian ini adalah akuntabilitas, yaitu sebuah pertanggungjawaban. Gimana kita ini ketika dipercayakan sebuah talenta, kita ini bertanggung jawab kepada Tuhan dengan cara kita mengasihi Sang Tuhan yang sudah mempercayakan talenta tersebut kepada kita. So guys, yang gue mau bagiin kepada teman-teman adalah waktu kita mau memuliakan Tuhan, caranya adalah dengan menghormati Tuhan, dengan menghargai nih apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau misalnya kita menghargai apa yang menjadi pemberian Tuhan kepada kita, apa yang dilakukan oleh Jessica Jen menurut gue sih udah luar biasa ya. Minimal dari video ini aja kita udah bisa mendapatkan sebuah nilai gimana dia itu bisa punya talenta dan ujungnya memuliakan Tuhan dengan cara apa? Dia being a witness of Christ. Dia menjadi saksi bagi Kristus. Dia bicara tentang kekekalan, dia bicara tentang ayat firman Tuhan yang bicara kita nggak butuh validasi dari orang lain dan seterusnya. Tapi kita yakin bahwa setiap orang tuh pasti punya bridging point-nya, pasti punya sebuah jembatan. Nah, jembatan itu dengan apa? Dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, guys. Nah, tugas kita setelah kita ada di dalam hati Tuhan adalah menemukan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup udah dapet nih, apa? Memuliakan Tuhan, tujuan hidup kita. Nah, cara untuk memuliakan Tuhan itu dengan cara kita ya mengeksplorasi talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi kalau mengeksplorasi talenta yang Tuhan berikan kepada kita, ada beberapa hal yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah gini, untuk mendapatkan dan menemukan panggilan dan talenta kita itu butuh proses. Nah, ini poin penting, nggak ada shortcut guys, karena kita ini butuh mencari dan bertanya, meminta kepada Tuhan sebuah hikmat. Makanya gue sih berpikir gak usah terlalu kayak maksain, tau gak sih? Malah lu kayak mikir, gue tujuan hidupnya apa ya, gue talentanya apa ya. Malah lu berputar nanya, tapi lu gak nyoba apapun, lu gak usahain apapun. Makanya butuh proses, dan it's good sih.
Jadi proses-proses itu kita jalanin aja. Maksudnya apa yang Tuhan percayakan di depan ya lu lakuin. Misalnya lu dipercayain sekolah, ya sekolah yang benar, kuliah yang baik dong. Misalnya lu dikasih talenta misalnya bikin-bikin vlog dan lain sebagainya. Lu kerjain aja apa yang ada di depan, lu kerjain sambil lu mulai ngeliat nih apakah ada sebuah hal yang memang ini gua banget. Ini yang Tuhan kasih buat gua eksplorasi banget. Nah, ini poin yang pertama. Jadi butuh waktu. So, it's okay, nunggu saja, ikuti saja prosesnya, dan sambil terus punya relasi dengan Tuhan supaya punya kepekaan melihat apa yang Tuhan mau. Nah, poin yang kedua adalah, menurut gua yang penting bertanya kepada community building kita, tau gak sih? Sebuah bangunan tentang komunitas yang kita ada di dalamnya. Karena gua yakin sekali, cara Tuhan bekerja itu juga melalui komunitas. Ingat ya, Kisah pasal 2, pasal 4, itu bicara tentang jemaat mula-mula yang memang hidupnya tuh bersekutu bersama. Dan waktu dia bersekutu bersama, Tuhan menambahkan jumlahnya. Dan gue yakin Tuhan tuh bicara tentang memuliakan Tuhan, yaitu juga untuk berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, komunitas ini menjadi poin yang penting. Seperti tadi yang Jessica Jen ingat ya, tadi waktu di awal dia ngomong tentang gimana pandangan kamu tentang kokomu, tentang abangnya yang memberikan influence juga kepada dia. Nah, buat gue, bagian komunitas ini untuk kita bisa lihat apakah yang sebenarnya Tuhan itu percayakan kepada kita. Contohnya gini deh guys, kalau misalnya lu belajar tentang belajar tentang public speaking. Nah, waktu lu belajar tentang public speaking, lu merasa ini adalah talentamu. Yuk, coba dulu. Cobanya apa? Lu belajarin baik-baik, lu eksplorasi, terus lu ikutin di dalam komunitas. Lu ngomong kepada komunitas. Dan setelah itu lu tanya kepada komunitas, apakah komunitasmu itu memberikan sebuah feedback yang positif kepada lu gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman lu ngomong, kayaknya lu nggak cocok deh. Coba lagi, misalnya coba lagi kedua, ketiga, kayaknya lu nggak di sana gitu loh. Gua nggak dapetin sesuatu dari apa yang lu bagiin. Nah, itu menjadi salah satu kayak parameter. Lu tanya lagi, bener nggak sih Tuhan? Atau ini memang cuma karena teman-temanku yang lain? Coba lagi ke keluarga yang lain, ke orang yang lain. Dicoba lagi. Nah, dari situlah kita bisa melihat sambil punya kepekaan ya, melihat apa sih yang Tuhan pengenkan kepada kita. Jadi kalau kita bicara tentang komunitas, penting banget buat gua lu punya satu teman, sahabat, komunitas yang bisa mengencourage. Sebuah komunitas yang positif, komunitas yang betul-betul membantu kita untuk bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Nah, itu pentingnya adalah sebuah komunitas untuk menjadi sebuah konfirmasi nih, talenta kita tuh sebenarnya apa. Yang ketiga adalah bukan cuma sekedar komunitas dan juga waktu, tapi yang ketiga adalah kita membutuhkan sebuah paradigma berpikir yang penting guys. Jadi gini, talenta itu nggak bisa diukur dengan kesuksesan, dengan hasil at the end. Jadi lebih kepada sebuah usaha. Gue bukan ngomong hasil tuh nggak penting ya. Tapi lagi-lagi gini, proses perjalanan lu pada waktu lu membangun ya, mengeksplorasi, itu jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Jadi kalau memang lu punya sebuah daya kreativitas, jadi gini ya, kalau lu cinta sama Tuhan, lu cinta kepada sesama, maka apa yang lu kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menyenangkan hati sesama itu harus didorong dari rasa cinta. Makanya rasa cinta itulah kemudian muncul kepada apa yang lu kerjain gitu loh. Jadi kalau kan ada orang ngomong gitu ya, kalau lu udah suka, kalau lu udah cinta apa yang lu lakuin, kadang-kadang lu nggak mikir lagi kok lu mau dibayar berapa gitu loh. Lu nggak mikir lagi ini berapa banyak sih yang bisa gue dapetin untuk gue sendiri. Sekali lagi ya, gue nggak mau naif juga, karena gue yakin juga apa yang kita bisa tabur, Tuhan juga memberkati melalui apa yang kita taburkan juga gitu loh. Tapi jangan sampai paradigma berpikir kita adalah talenta gue adalah ini karena gue bisa sukses. Karena ada banyak orang yang kemudian setelah sukses selalu berpikir kayaknya enggak ya, kayak hati gue nggak sejahtera di sini gitu ya. Ada banyak deh, misalnya si Edozel tuh, si YouTuber juga kan, yang kemudian juga coba lah dulu nonton di podcastnya Daniel Mananta, tetangga gue itu ya, dia juga bicara tentang itu sebenarnya pada waktu dia masuk di dalam dunia YouTuber gitu, dia berpikir untuk sukses dan memang betul-betul sukses, tapi setelah itu dia mengalami kayaknya enggak deh, kayaknya enggak di sini. Nah, poin itulah yang gue mau sharingin kepada teman-teman sekalian. Jadi buat gue gini, kadang profesi pendeta pun itu bisa jadi bukan profesi untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena melihatnya tuh kayak cara dunia melihat gitu loh. Apa yang gue bisa dapatin melalui jabatan gue kan celaka ya. Dan gini faktanya, ada banyak pendeta ya, gue nggak ngomong oknum lah ya, oknum berapa banyak orang, gue juga nggak ngomong gue lebih baik dari mereka gitu, tapi ini oknum, ini faktanya ada banyak orang yang memperkaya diri dengan cara jabatannya mereka sendiri. Jadi
bukan masalah profesi dan pekerjaan apa, tapi gue yakin hati kita, motivasi kita ingin nyenengin Tuhan, ingin nyenengin sesama kita, dan melalui itulah kita bisa berkarya. Dan karya kita ini bisa memberikan dampak kepada orang lain dan membawa mereka tuh jadi semakin lihat Yesusnya. Yesusnya semakin besar, kitanya yang semakin kecil. Dan itulah panggilan tujuan hidup kita. Oke teman-teman sekalian, jadi mungkin ada yang mau kasih komentar, kasih masukan, kasih pertanyaan, boleh leave komen ya di bawah ini atau bisa DM gue di Instagram. Nanti di belakang ada alamat Instagram gue, linknya. Dan gue sih berharap melalui vlog ini kita bisa sama-sama ngegumulin nih proses waktu yang ada, lalu komunitas memberikan feedback kepada kita, dan juga apa yang menjadi sebuah fokus kita. Jadi panggilan kita tuh bukan hanya mengejar berkat melalui talenta, tapi juga membagikan berkat ya melalui talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau mindset kita seperti itu, gue yakin sih hati kita tuh akan tetap sehat ya waktu membangun apa yang kita lakukan hari ini. Dan teman-teman, kalau Anda sekarang lagi mulai bosen, pengen pindah kerjaan, pengen pindah bidang jurusan kuliah dan seterusnya, gue sih lebih baik tunggu dulu ya, tenang dulu karena ini butuh proses. Yuk kita menguji hati ya, menguji hati. Apakah ini adalah apa yang Tuhan percayakan? Dan jangan lupa guys ya, kadang-kadang kita kan baru ngerti nih tentang tujuan hidup tuh di belakang. Tapi ada masa lalu kita kan yang kita bisa jalanin. Nah coba deh lu lihat di mana gua dilahirin, siapa bokap gua, nyokap gua, kenapa gua diajarin seperti ini, kenapa gua kuliah di sini, kenapa gua punya kesenangan ini, hobi ini. Itu jangan pernah kayak dibiarin, itu nggak ada artinya. Enggak guys, Tuhan tuh bekerja di dalam semua hal kecil yang mungkin kita nggak sadar, padahal Tuhan tuh pengen ngomong sesuatu kepada kita. Coba deh perhatiin hal-hal kecil itu, dan coba itu connecting the dot, kayak buat puzzle gitu. Lihat apa yang bagiannya, lalu temukan apa yang menjadi panggilan hidup kita dalam konteks mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Jadi guys, lu semua yang ada di dalam Kristus, lu sudah sampai di tujuan hidup lu, yaitu menjadi anaknya. Dan hari ini gimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama kita melalui talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai di sini dulu, jangan lupa teman-teman untuk pencet tombol like dan juga share video ini kepada teman sekalian yang lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini karena subscribe itu gratis guys, dan bunyikan loncengnya supaya bisa menemukan dan mendapatkan video-video pembinaan lainnya, dan semoga vlog ini bisa bermanfaat bagi kita. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita. Joy Manik pamit.